Nah, selanjutnya gimana? Yaitu pelamar prioritas itu diperkenankan untuk pindah instansi ya. Jika pelamar memilih instansi baru, maka selanjutnya klik tombol simpan. Sobat calon guru semuanya, pada pendaftaran P3K Guru tahun 2024 di sini banyak sekali teman-teman yang mendapatkan notifikasi galat, artinya kita tidak bisa untuk melanjutkan pendaftaran pada tahap seleksi teman-teman. Nah, tentunya teman-teman banyak sekali yang mencari tahu ya penyebabnya apa, dan juga masihkah ada solusi yang bisa ditempuh supaya kita ini nanti bisa mendaftar P3K Guru 2024, baik itu untuk yang tahap 1 maupun juga di tahap 2. Pada video ini kita akan menyajikan update informasi terbaru, yaitu 10 penyebab dan sekaligus solusi galat, yaitu tidak bisa lanjut pendaftaran P3K 2024. Nah, tentunya di sini nanti masih ada yang bisa diupayakan, dan juga tentunya ada juga yang kita stop di sini ya, alias tidak bisa melanjutkan pendaftaran meskipun ketika nanti pendaftaran di tahap 2 ini sudah dibuka. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk jadwal pendaftaran P3K 2024 di sini dibagi ke dalam 2 tahapan ya, atau 2 jadwal yang berbeda. Yang mana di sini untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar, yaitu nomor urut 1, kemudian prioritas kedua dan juga ketiga, ini melakukan pendaftaran itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Yaitu kalau misalkan guru itu adalah pelamar prioritas, THK 2, non ASN di database BKN. Ini mendaftar di tahap 1 ya. Sedangkan untuk yang di P3K kesehatan inilah di 4 bidang pendidik, kemudian XTHK 2, non ASN di database BKN, ini juga di tahap 1. Kemudian untuk yang P3K teknis ini adalah THK 2, non ASN di database BKN, ini juga mendaftar di tahap 1. Nah, berikutnya untuk bagian jadwal yang di tahap 2 itu adalah untuk kategori pelamar urutan yang keempat dan juga urutan kelima ya, untuk yang P3K Guru. Jadi yang tidak mendaftar di P3K tahap 1 ini nanti mendaftarnya itu ada di tahap 2 teman-teman. Tentunya dari setiap masing-masing kategori pelamar, untuk yang di bagian klaster tahap 1 ini nanti harus menyelesaikan pendaftaran di tahap 1. Kalaupun tidak, semoga saja nanti kita bisa mendaftar di tahap 2 ya. Dan selanjutnya dalam pendaftaran di tahap 1 mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober, tentunya banyak sekali teman-teman yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran ke tahapan jenis seleksi. Dan dari beberapa kasus ini nanti masih akan ada yang bisa, kalau misalkan kita nggak bisa daftar tahap 1, nanti bisa di tahap yang kedua. Ada juga yang kita nanti tahap 1 nggak bisa daftar, tahap 2 pun juga sudah nggak ada harapan. Oke, coba kita cek mulai dari yang pertama ya. Oke, mulai dari yang pertama, yaitu ketika teman-teman untuk pelamar prioritas ya. Ini yang pertama adalah pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas tidak aktif pada Dapodik. Nah, pelamar prioritas itu siapa? Pelamar prioritas itu adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Nah, tentunya untuk guru yang terdaftar sebagai lulusan dari passing grade tahun 2021, ketika login ke akun SSCSN di sini akan ada tampilan, yaitu pada bagian ini pelamar prioritas tidak aktif pada Dapodik. Dan misalkan saja teman-teman pelamar prioritas ini sudah tidak aktif di Dapodik. Nah, maka kira-kira bagaimanakah solusinya? Kalau misalkan di sini kita lihat pada buku panduan ya. Jika pelamar masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 namun tidak aktif di Dapodik, maka sistem menampilkan pelamar prioritas tidak aktif pada Dapodik. Nah, selanjutnya gimana? Yaitu pelamar prioritas itu diperkenankan untuk pindah instansi ya. Jika pelamar memilih instansi baru, maka selanjutnya klik tombol simpan instansi terlebih dahulu. Selanjutnya pilih jenis pendidikan Anda, kemudian klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya ini tidak akan bisa aktif ya. Ya, contohnya seperti ini, yaitu pelamar prioritas yang tidak aktif pada Dapodik, padahal kita sudah lulus passing grade nih. Maka berikutnya di sini misalkan saya itu instansinya ada di pemerintah Kota Sukabumi ya. Maka di sini kita bisa memanfaatkan fitur Anda diperkenankan untuk memilih instansi baru. Silakan teman-teman pilih, yaitu pilihan yang ada ya yang muncul. Kemudian teman-teman silahkan klik yaitu simpan instansi. Setelah itu maka kita akan bisa memilih pendidikan dan juga diarahkan untuk jabatan yang kita bisa lamar itu apa. Kemudian untuk yang kedua, yaitu pelamar tidak terdata pada database BKN.
Nah, ketika teman-teman login ke akun SSCSN, di sini memilih jenis seleksi P3K Guru, kemudian kita masuk dalam kategori yaitu pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN BKN. Maka berikutnya ketika kita klik lanjutkan, kita akan mendapatkan tampilan galat seperti ini. Nah, di sini pelamar tidak masuk dalam pendataan non ASN, ada tulisan yaitu Anda tidak terdata pada pendataan non ASN BKN atau sudah lulus SSCSN sebelumnya. Nah, jika Anda merupakan THK2, Anda bisa melakukan update kategori terlebih dahulu. Jika tidak, Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap 2. Nah, jika teman-teman di sini mendapatkan tampilan pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN, ini misalkanlah untuk di guru sekolah negeri ya, yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun misalkan, silahkan kalian cek di info GTK masing-masing ya, terbaca atau enggaknya, itu untuk masa kerjanya. Maka solusi bagi teman-teman yang mendapatkan tampilan pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN, maka di sini nanti silahkan teman-teman yaitu mendaftar pada tahap 2 ya. Nah, ini jadi solusinya adalah kalau misalkan kalian mendapatkan tampilan akun SSCSN ya seperti ini, solusinya adalah kita mendaftar di jadwal tahap 2. Nah, jadwal tahap 2 itu kapan? Jadwal tahap 2 itu nanti mendaftarnya mulai dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 teman-teman. Dikarenakan untuk yang jadwal tahap 1 itu adalah khusus untuk THK2, kemudian pelamar prioritas dan juga guru honorer yang terdata di database BKN ya. Dan berikutnya untuk kasus yang ketiga, yaitu pelamar THK2 tidak aktif di Dapodik ya. Nah, di sini ketika teman-teman sebagai ex-THK2 misalkan di sini ada tampilan kesalahan. Anda termasuk kategori THK2 atau non ASN yang aktif mengajar di sekolah swasta atau tidak aktif mengajar pada Dapodik. Kemudian klik baiklah. Nah, bagi teman-teman yang merasa itu adalah THK2 namun sudah tidak bekerja di Dapodik ya, ini untuk yang guru tidak terdaftar di Dapodik, maka teman-teman di sini tidak bisa untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2024. Karena apa? Karena THK2 itu bisa mendaftar ketika masih terdaftar dan aktif di Dapodik ya. Jadi jika pelamar masuk dalam THK2 namun tidak aktif pada Dapodik, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan notifikasi Anda tidak termasuk kategori THK2 non ASN yang aktif mengajar di sekolah swasta atau tidak aktif mengajar pada Dapodik. Nah, pada bagian ini dan pelamar tidak dapat melanjutkan ke tahap seleksi ya. Jadi kita hanya bisa terhenti saja di sini ya. Kalau misalkan teman-teman THK2 namun saat ini sudah tidak aktif di Dapodik. Dan kemudian untuk yang keempat, pelamar tidak terdata pada kategori apapun. Nah, ketika teman-teman login ke akun SSCSN, di sini ada pesan kesalahan yaitu Anda tidak terdata pada kategori apapun. Silakan menghubungi helpdesk Kemdikbud di laman yaitu guru P3K kemdikbud.go.id kontak. Nah, maka di sini jika teman-teman itu tidak masuk dalam pendataan non ASN BKN dan juga tidak aktif pada Dapodik, maka pada sistem itu akan menampilkan notifikasi yaitu di sini Anda tidak terdata pada kategori apapun. Maka teman-teman di sini bisa menghubungi helpdesk Kemdikbudristek ya. Jika teman-teman merasa bahwa teman-teman itu tidak masuk dalam kategori ini. Nah, di sini jika kalian misalkan adalah mendapatkan notifikasi bahwa kita itu tidak masuk dalam kategori apapun, sementara teman-teman itu merasa bahwa masuk dalam pendataan ASN misalkan, atau mungkin teman-teman itu aktif di Dapodik namun nggak terbaca di sistem, maka teman-teman silakan yaitu hubungi yaitu helpdesk ya, guru P3K kemdikbud.go.id kontak. Nah, ini teman-teman, ini nanti bisa dicoba ya jika kalian mendapatkan tampilan seperti ini. Kalau misalkan di sini kita nggak melakukan apa-apa, tentunya di sini kita nggak bisa ya untuk melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Kemudian untuk yang kelima, yaitu untuk teman-teman guru terdaftar di Dapodik sekolah swasta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru swasta di tahun 2024 tidak bisa mendaftar di seleksi P3K Guru ya, dikarenakan untuk menuntaskan yaitu tenaga non ASN. Nah, ketika teman-teman dari guru swasta mencoba melanjutkan pendaftaran, maka akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kesalahan Anda termasuk kategori THK2 atau non ASN aktif mengajar di sekolah swasta atau tidak mengajar, tidak aktif pada Dapodik. Nah, ini kita masuk di kategori yang kedua. Jika teman-teman di sini guru swasta di Dapodik swasta kemudian mencoba melanjutkan pendaftaran, maka ya di sini kita nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran. Karena apa? Karena untuk di seleksi P3K Guru tahun 2024 itu khusus untuk guru-guru yang terdaftar di sekolah negeri ya.
Jadi di sini adalah terdata di Dapodik dengan jenis PTK-nya guru dan induknya itu harus di sekolah negeri pada saat mendaftar. Dan juga ketika kita ingin mendaftar di sekolah negerinya ini, kita harus minimal tuh memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester ya. Ini secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar. Instansi tempat mengajar mana? Yaitu ya di sekolah negeri ini. Nah itu, dan masa kerja dihitung berdasarkan data Dapodik oleh Kemdikbudristek, teman-teman. Jadi pada kategori ini teman-teman tidak bisa untuk yaitu guru swasta terdaftar di Dapodik ketika melanjutkan pendaftaran, ini kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran meskipun nanti di tahap 2-nya ya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan untuk pendaftaran P3K yang tahap 2 itu nanti untuk guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga memiliki masa kerja itu minimal 2 tahun atau 4 semester. Kemudian untuk yang keenam, yaitu mungkin teman-teman guru honor sekolah negeri tetapi sudah tidak aktif di Dapodik atau mengundurkan diri atau mungkin juga mutasi dan belum masuk ke Dapodik manapun gitu ya. Guru honor negeri tidak aktif di Dapodik, maka nanti akan ada tampilan seperti ini, yaitu kesalahan Anda tidak aktif di Dapodik di sekolah negeri karena yang diminta itu adalah di Dapodik sekolah negeri. Maka di sini kita bisa melanjutkan asalkan punya cerdik dari PPG Prajabatan. Nah, caranya bagaimana? Ya teman-teman di sini bisa memanfaatkan fitur ini ya. Jika Anda lulusan peserta PPG Prajabatan, silakan klik tombol PPG Prajab. Setelah itu teman-teman silakan lanjutkan untuk melakukan perbaikan cerdik, yaitu masukkan data sertifikasi pendidikan yang dimiliki. Maka nanti akan bisa melanjutkan pendaftaran. Ini adalah kalau misalkan teman-teman mungkin kemarin itu ada yang lulusan PPG Prajabatan namun masuk di Dapodik, kemudian sekarang keluar lagi, maka teman-teman tampilannya berubah seperti ini. Maka teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan ini silahkan manfaatkan fitur PPG Prajab ini untuk teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman sebenarnya di sini guru honor negeri yang aktif di Dapodik namun terbacanya kita tidak terbaca seperti ini, maka teman-teman bisa menghubungi yaitu di helpdesk ini ya. Di helpdesk nanti kalian isi formulirnya, kemudian mendapatkan nomor antrian atau nomor tiket. Dan berikutnya untuk yang ketujuh, guru honor negeri jenis PTK-nya bukan guru, misalkan tenaga administrasi atau mungkin juga jenis PTK lainnya. Kalau misalkan guru honor sekolah negeri jenis PTK-nya bukan guru, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya. Kita tidak aktif mengajar di Dapodik, padahal kita ini sudah bekerja nih. Misalkan teman-teman sudah bekerja di instansi pemerintah, misalkan sekolah negeri, ini lebih dari 2 tahun. Maka di sini teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar P3K teknis ya. Nah silakan teman-teman coba saja untuk mendaftar di P3K guru ini diubah menjadi P3K teknis, manakala nanti bisa mendaftar. Kalau misalkan P3K teknis teman-teman terdata tidak masuk dalam pendataan database BKN, maka teman-teman nanti mendaftarnya ikut jadwal di tahap 2. Kalau misalkan benar teman-teman ini sudah memiliki masa kerja di instansi pemerintah, misalkan ada TU atau administrasi, maka nanti bisa memilih yang P3K teknis ya. Karena untuk tenaga administrasi sekolah itu nanti memilih jenis seleksinya itu P3K tenaga teknis. Dan kalaupun P3K teknis di saat ini kita belum bisa mendaftar karena sekarang ini baru untuk THK 2 dan juga non ASN data BKN, maka silakan mendaftarnya nanti itu di tahap 2. Dan kemudian untuk yang ke-8, yaitu ketika teman-teman mendapatkan notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja, penyebabnya apa dan solusinya kira-kira bagaimana. Nah, pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk persyaratan mendaftar P3K guru tahun 2024 itu kan di sini kita harus memiliki minimal masa kerja 2 tahun atau 4 semester ya. Dan ini terus-menerus tidak pernah terputus, teman-teman. Nah, di sini untuk dasar dari memasukkan riwayat kerja ini secara otomatis ketika teman-teman dari operator Dapodik itu mengisikan yaitu pembagian tugas, pembagian jam setiap tahunnya. Kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan notifikasi yang seperti ini, yaitu kita memilih jenis seleksi mendaftar sebagai P3K guru, namun kategorinya itu kita pelamar tidak terpenuhi masa kerja, bisa jadi penyebabnya dikarenakan kita itu masa kerjanya memang kurang. Nah ini. Nah, kalian bisa mengecek yaitu di info GTK masing-masing apakah tampilannya seperti ini. Nah, otomatis kalau misalkan di sini tampilannya hanya ada satu baris, misalkan ini adalah di tahun ajaran 2023-2024, ini adalah terbaca kemarin itu di semester 1 dan 2. Di sini pasti kita mendapatkan tampilannya pelamar tidak memenuhi masa kerja. Karena apa? Karena memang di sini dikhususkan bagi mereka yang sudah memiliki masa kerja atau mengabdi di sekolah negeri itu minimal 2 tahun.
atau 4 semester. Namun jika teman-teman merasa di sini adalah seharusnya ini saya bisa melanjutkan pendaftaran, tapi kok di sini pelamar tidak terpenuhi masa kerja, jika ingin melakukan pengaduan, ini kalian bisa mencoba yaitu fitur di helpdesk ya. Nah, di sini Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Jika Anda merupakan THK 2 dan seterusnya, ini untuk keterangan lebih lanjut ini kalian bisa hubungi di sini yaitu guru.p3k.kemdikbud.go.id kontak ya. Ini bisa dicoba untuk teman-teman yang pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Namun kalau misalkan kita mawas diri, ini memang menyadari bahwasannya kita itu masa kerjanya masih kurang dari 2 tahun, ya kita stop di sini, alias kita nggak bisa lanjut pendaftaran. Bahkan ketika nanti pendaftaran tahap 2 itu juga nggak bisa lanjut pendaftaran. Tapi kalau misalkan kalian merasa bahwa seharusnya saya tuh mengabdi sejak tahun 2015 sampai sekarang, tapi kok pelamar tidak terpenuhi masa kerja, silakan kalian adukan di helpdesk ini ya. Kemudian diupload bukti-bukti yang valid teman-teman. Kemudian yang ke-9 yaitu kategori pelamar tidak bisa mendaftar. Ada notifikasi galat yaitu kategori pelamar yang tidak bisa mendaftar. Jadi ketika kita login ke akun SSC-ASN, di sini ada pesan galat. Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Jika Anda merupakan THK 2 dan seterusnya, ini diminta untuk menghubungi helpdesk Kemdikbudristek ya. Nah, di sini kita masuk nih, yaitu kategori pelamar yang nggak bisa mendaftar. Ini kita ambil contoh yaitu dari teman-teman yang sebelumnya itu mengajarnya di sekolah swasta ya. Kita mengajar sekolah swasta, ini kan cut off-nya itu kan diambil dari 2 tahun ajaran ya. Dikarenakan memang untuk persyaratan P3K 2004 ini adalah 2 tahun terakhir itu harus aktif mengajar di sekolah negeri. Kalau misalkan di sini setahun terakhir mengajar di sekolah negeri, di Dapodik sekolah negeri, tapi di tahun-tahun sebelumnya ini kita dari sekolah swasta, maka kita di sini akan masuk yaitu dalam kategori peserta yang tidak bisa mendaftar ya. Jadi ini kita ambilkan contoh kondisi guru swasta yang pindah ke Dapodik sekolah negeri. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya kalau misalkan kondisi kita memang real seperti ini ya kita terima saja. Memang di sini untuk tahun ini belum menjadi kesempatan kita untuk ikut P3K guru. Kenapa? Karena kita harus memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester itu pada instansi tempat mengajar, yaitu di sekolah negeri ya. Namun kalau misalkan teman-teman merasa bahwa saya di sini adalah dari tahun ini dan tahun ini adalah di sini seharusnya sekolah negeri, tapi kok terbacanya sekolah swasta, kok saya masuk dalam kategori yang tidak bisa mendaftar, maka teman-teman bisa manfaatkan yaitu fitur helpdesk ya. Nah, di sini ada fitur helpdesk, silahkan kalian masukkan data-data yang valid kemudian diajukan ya. Dan kemudian untuk yang ke-10 alias yang terakhir yaitu untuk lulusan PPG Prajabatan. Ketika teman-teman lulusan PPG Prajabatan di sini login ke akun SSC-ASN, maka di sini kita mendapatkan notifikasi kesalahan seperti ini. Nah, maka di sini nanti teman-teman solusinya bagaimana? Solusinya untuk lulusan PPG Prajabatan, silakan teman-teman di sini masukkan yaitu di sini. Kalian klik tombol biru PPG Prajab, kemudian lakukan perbaikan serdik. Dan untuk melakukan perbaikan serdik ini tutorialnya sudah saya berikan nih pada video sebelumnya. Nah, jadi di sini teman-teman solusi bagi teman-teman yang lulusan PPG Prajab ini silakan masukkan data serdik, kemudian nanti lanjutkan mendaftar di tahap 2. Kalau misalkan serdik ya berhasil diinput, maka teman-teman nanti akan diarahkan menuju ke tahap 2 ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini kan untuk lulusan PPG Prajab yang bisa melamar itu adalah lulusan PPG yang bisa mendaftar itu lulusan PPG Prajabatan yang belum terdaftar di Dapodik ya. Nah, ini pastikan teman-teman lulusan PPG Prajab ini nggak usah masuk Dapodik dulu ya, supaya nanti kita bisa mendaftar. Nah, kira-kira itu dari 10 penyebab dan juga solusi pelamar P3K nggak bisa lanjut pendaftaran P3K 2024. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.